Jika informasi putusan DKPP itu didapatkan oleh kami, maka Pak Hasyim sudah pamit. Yang saya tahu bahwa pada saat tanggal 3 Juli ya, ketika informasi putusan DKPP itu didapatkan oleh kami, maka Pak Hasyim sudah pamit. Nah, sambil minta izin untuk mungkin beberapa waktu untuk beres-beresin ruangan. Nah, sejauh yang saya tahu memang sebagian sudah. Apakah Pak Hasyim sendiri yang ke kantor atau mungkin staf-staf di KPU yang membantu untuk packing segala macam ya. Tapi saya perhatikan itu sudah sebelumnya sudah dilakukan. Oh, berarti memang udah langsung pamit ya? Waktu itu langsung pamit pada tanggal 3 kan. Dan kemudian sempat juga kami antarkan untuk pamit kepada masyarakat luas kan. Itu juga. Kalau misalnya kepresnya kan per Jumat, infonya dari KPU masih belum ditekan oleh Presiden ya terkait dengan kepres pemberhentian Pak Hasyim. Per Jumat kapan Per itu? Jumat kemarin pas ada rapat yang makan-makan itu yang internal. Oh ya, ya sampai sekarang? Betul. Sampai sekarang kami belum dapat informasi itu ya. Tentu nanti pasti akan diinformasikan. Yang jelas kan putusan DKPP kan sudah menyatakan bahwa 7 hari pasca pembacaan. Nah, tentu karena itu wilayahnya di Presiden ya tentu kita harus hormati itu. Itu kan kewenangannya Pak Presiden ya. Jadi kalau untuk tahapan pemilu sendiri Pak, dengan adanya peristiwa atau kasus ini bagaimana Pak? Ada perubahan nggak sih Pak? Nah, sampai sejauh ini yang jelas kalau dalam konteks perencanaan program, jadwal, dan tahapan, bukan hanya dalam konteks pilkada ya, termasuk juga di Pileg Pilpres kemarin kan juga semuanya disusun dalam peraturan KPU tentang program, jadwal, dan tahapan. Dan di pilkada juga sama, jadi relatif sebenarnya bahwa memang harus kita tidak bisa sangkal ya, bahwa situasi pasca putusan DKPP tentu punya dinamika di internal kami, tetapi dari sisi tahapan-tahapan pilkada sebagaimana mandat undang-undang yang harus kami jalankan itu relatif tidak mengalami banyak kendala. Bahwa kemudian setiap tahapan pasti punya dinamikanya sendiri ya itu tentu. Misalnya terkait dengan perjanjian hibah terkait dengan anggaran ya untuk pelaksanaan pilkada di daerah, kemudian peraturan KPU kan sudah ada yang peraturan mutarlihnya, pendaftaran pemilih, kemudian peraturan PKPU tentang pencalonan, dan nanti akan ada rancangan-rancangan peraturan lain yang akan kami susun, misalnya terkait dengan kampanye, terkait dengan dana kampanye, terkait dengan penghitungan suara segala macam. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV.